Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali melalui renungan harian hari ini, Kamis 23 September 2021 dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13 sampai 31 di bawah dua perikop, yaitu Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama dan doa jemaat. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, berkati kami agar kami mendengar renungan hari ini tidak hanya dengan telinga, tapi juga dengan hati yang disentuh oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, di Mesir pernah terjadi peristiwa yang disebut dengan gunung berpindah. Hal tersebut merupakan sebuah mujizat saat khilafah Islam mempertanyakan kebenaran cerita iman Kristen bahwa gunung bisa berpindah asalkan ada iman sebesar biji sesawi. Dan benar, Gunung Mokatam berpindah tempat sejauh 3 km. Dan kemudian hal tersebut Bapak Ibu menjadi catatan sejarah iman gereja Koptik di Mesir. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang mujizat, mujizat tidaklah selalu nampak besar atau sesuatu yang menakjubkan dalam kehidupan kita. Ada sebuah peristiwa di mana Rasul Petrus dan Yohanes, yang adalah dua rasul yang secara pendidikan bisa dikatakan tidak mendapat pendidikan resmi yang standar, tetapi mereka berdua mempunyai keberanian untuk menyampaikan keyakinan iman mereka di hadapan Mahkamah Agama Yahudi, yaitu mahkamah yang sama yang memutuskan hukuman mati bagi Yesus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dua orang ini memberikan argumen cerdas di depan orang-orang mahkamah yang rata-rata orang terpelajar. Kisah Para Rasul 4 ayat 13-16 mencatat, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya." Bapak Ibu Saudara, kedua rasul ini berhasil melakukan mujizat berupa kesembuhan. Tetapi mereka berdua harus berhadapan dengan kehidupan dan kematian ketika mereka harus disidang kala itu. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 21, mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah. Bapak Ibu Saudara, itulah mujizat yang sebenarnya para rasul butuhkan. Sederhana, yaitu melanjutkan hidup, terbebas dari ancaman hukuman mati. Bagi orang lain bisa jadi itu hanyalah hal sederhana dan biasa, tapi bagi mereka berdua yang bisa terbebas dan melanjutkan hidup dan tentunya melanjutkan misi kabar baik, ini adalah hal yang sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kemudian bagaimana dengan kita? Mujizat apa yang terjadi dalam hidup kita? Bapak Ibu, kita diizinkan melanjutkan hidup sampai hari ini. Itu berarti Allah sedang melakukan mujizatnya dalam hidup kita. Tidak semua mujizat harus sesuatu yang luar biasa atau seperti gunung yang berpindah atau laut yang terbelah. Kita mungkin melewati masa-masa berat selama pandemi ini. Himpitan perekonomian, kehilangan keluarga, orang-orang yang kita kasihi, atau kekecewaan dan lain sebagainya. Tetapi kasih Allah melingkupi kita, Dia berkesempatan untuk kita tetap bisa melanjutkan hidup. Semua itu adalah mujizat
yang kadang bisa terlupakan oleh kita manusia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita bersama menaikkan syukur atas sesuatu yang tampak sederhana namun kaya akan makna dalam hidup kita. Kasih Tuhan yang tiada pernah putus, pemeliharaan Tuhan dalam setiap musim hidup membuat hidup ini terlalu berharga untuk disia-siakan. Bahkan bangun pagi ini adalah awal dari mujizat Tuhan bagi hidup kita di hari ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari menjalani hari ini dengan tetap semangat, lihat, alami dan nikmati betapa baiknya Tuhan dan betapa Tuhan senantiasa memberikan berkat yang baik dalam hidup kita. Mari alami dan nikmati mujizat kasih Tuhan di sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan bersama kita hari ini dan hari-hari kita selanjutnya. Amin.